Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billahil alimil azim. Pagi ini kami berada di embarkasi Haji Balikpapan dalam rangka pelepasan jemaah haji mulai dari kloter 16 sampai dengan kloter 18 yang insya Allah akan diberangkatkan pada hari ini jam 6.30 waktu Indonesia Tengah ke Jeddah. Namun sebelum keberangkatan kami akan berbincang santai sejenak dengan dua pimpinan haji dan umrah di kabupaten masing-masing, yaitu Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah Kota Bitung dan Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah Kabupaten Minahasa Selatan. Nanti kedua kepala seksi ini kami akan menanyakan tentang persiapan haji tahun 2024. Mengingat persiapan haji pada tahun 2023 ini pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia untuk memberangkatkan jemaah haji lansia. Sehingga dengan secara serentak itulah maka kesiapan kesehatan bagi jemaah haji lansia inilah menjadi sedikit problema, juga administrasi yang lain. Namun untuk tahun 2024 kita akan dengarkan penjelasan kedua kepala seksi yang ada di kabupaten kota ini. Untuk yang pertama kami akan minta pendapat dan masukan serta penjelasan secara lengkap Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah Kota Bitung, yaitu Bapak Arpan. Silakan diberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya di mana saja yang akan mendaftar untuk haji, perlu kami sampaikan juga beberapa hal yang sangat substansi, bahwa prosesi pendaftaran haji itu perlu data-data dukung. Kita tidak sembarang mendaftar atau hanya datang untuk tidak membawa dokumen. Maka pemerintah, dalam hal ini kantor Kementerian Agama di seluruh Republik Indonesia, telah memberikan satu patokan syarat bagi para calon jamaah haji, karena di sini kalau belum terdaftar maka dikatakan calon, tapi ketika dia sudah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi atau boleh dikata waiting list, maka itu sudah dikatakan jamaah haji. Ada beberapa hal penting menyangkut dokumen pendukung yang dalam hal ini pendaftaran haji, bahwa jamaah yang pertama-tama harus mempersiapkan data dukung sebagai syarat dan prasyarat untuk mendapatkan nomor porsi haji. Yang pertama, data dukung utama adalah KTP, kemudian KK, dan 3 data pendukung lainnya, yaitu akte kelahiran, buku nikah, dan ijazah. Ketika data ini sudah lengkap, maka jamaah bisa mengadakan pendaftaran haji, dan itu starting point awal untuk masuk pada prosesi pendaftaran. Di samping itu, ibadah haji ini juga adalah
membutuhkan cukup finansial yang banyak. Dalam hal ini boleh dikatakan beribadah haji itu adalah hal yang harus dipenuhi oleh istita'ahnya. Istita'ah di sini ada dua. Yang pertama, kategori pertama adalah dari segi fisik. Biarpun kita uangnya banyak, tetapi kondisi fisik tidak mendukung pelaksanaan prosesi ibadah, maka itu akan terhalang dengan sendirinya. Yang kedua adalah finansial. Jadi dari segi fisik dan finansial, karena ibadah haji ini adalah ibadah 70% ibadah fisik, maka perlu kita tekankan untuk dihimbau juga kepada masyarakat yang akan mendaftar. Maka mendaftarlah sesuai prosedural persyaratan, yaitu bagi para pendaftar ini yang usianya 12 tahun ke atas, itu perlu data dukung yang sesuai dengan protap yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan data dukung yang lain, agar supaya tidak terjadi kekurangan dokumen, dan itu mempersulit nanti di belakang hari pada prosesi pembuatan dokumen, seperti pembuatan dokumen paspor, dokumen. Ya, setelah mendengar penjelasan dari Kepala Seksi Urusan Haji dan Umrah Kota Batu tentang syarat-syarat utama untuk mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji atau mendaftar, maka untuk pertanyaan yang berikut yang kami harus tanyakan adalah, dengan adanya pemanggilan jamaah haji menunaikan haji di 2023 yang secara serentak melibatkan banyak usia lanjut, maka kami perlu tanyakan kesiapan apa yang akan dilakukan oleh kasih haji dan umrah di kabupaten masing-masing dalam rangka haji tahun 2024. Untuk itu kami mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa sekalian, proses persiapan pemberangkatan haji untuk tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan proses pemberangkatan haji di tahun 2003. Sistemnya tetap sama, hanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan itu yang begitu kompleks, yang mungkin membedakan antara proses perjalanan ibadah haji dari satu tahun ke tahun yang berikutnya. Untuk tahun 2023 1444 Hijriah ini, proses perjalanan ibadah haji alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, walaupun ada beberapa masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Perlu juga kita mengucapkan banyak terima kasih juga kepada pemerintah yang telah mensupport pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 ini berjalan dengan lancar. Untuk persiapan di tahun 2024 ini, kami dari Satker Kabupaten Kota itu akan melaksanakan pemberangkatan ibadah haji di tahun 2024. Metodenya masih sama dengan metode-metode yang ada di tahun 2023. Hanya kami dari Satker Kabupaten Kota itu akan lebih memprioritaskan lagi pelayanan ibadah haji, terutama di bagian kesehatan, karena diprediksi bahwa proses perjalanan ibadah haji di tahun 2024 nanti tidak jauh beda dengan di tahun 2023. Pemerintah masih memprioritaskan pemberangkatan proses perjalanan ibadah haji itu dipusatkan kepada jamaah haji lansia. Oleh karena itu, maka yang lebih dipentingkan, yang lebih diprioritaskan adalah masalah kesehatan. Walaupun ada banyak masalah nanti yang akan terjadi di tahun 2024, tapi kami dari Satker Kabupaten Kota, kami sudah siap
untuk proses pemberangkatan ibadah haji tahun 2024. Persiapannya adalah kami akan melakukan koordinasi lagi dengan Dinas Kesehatan, terutama tentang masalah pemberangkatan haji lansia, karena banyak masalah yang terjadi di 2023 ini. Proses masalahnya itu kebanyakan di masalah kesehatan. Oleh karena itu, persiapannya adalah kami akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan supaya agar lebih memperkuat pelayanan nanti di tahun 2024, khususnya di lansia pemberangkatan ibadah hajinya. Juga kami dari Satker Kementerian Agama di daerah itu akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten, terutama untuk proses pelaksanaan tali kasih agar tahun depan di 2024 itu masih bisa diadakan. Juga kami juga akan melaksanakan koordinasi dengan kantor wilayah terkait tentang dokumen-dokumen paspor ataupun visa, itu semuanya akan kami persiapkan di tahun 2024. Tetap pelayanan masih sama seperti tahun-tahun kemarin, seperti tahun 2023 ini, hanya fokusnya adalah kembali ke kesehatan yang lebih penting, karena prioritas pelaksanaan ibadah haji tahun depan masih seperti tahun 2023 ini, yaitu masih di kisaran dalam pelaksanaan ibadah haji lansia. Saya rasa itu penjelasan dari saya, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk penjelasan lanjutan tentu kami akan nanyakan kepada Kepala Seksi Haji dan Umrah Kota Bitung, apa langkah-langkah konkret yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh Kepala Seksi Haji dan Umrah Kabupaten Kota terhadap atau persiapan haji 2024. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga mohon penjelasan secara konkret, apakah koordinasi petugas haji dari kabupaten kota, provinsi, dan embarkasi itu sudah berjalan semaksimal mungkin atau perlu perbaikan? Silakan Pak Haji. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Langkah konkret yang perlu kita ambil atau segera kita tindak lanjuti persiapan untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi nanti. Ada hal-hal yang substansial yang perlu kami sampaikan di sini untuk mengingatkan kita pada persiapan-persiapan yang perlu diambil, langkah-langkah untuk membagi dan memprotek mana hal-hal yang sangat substansi agar tidak terjadi di samping miskomunikasi dengan jamaah dan antar petugas daerah dan petugas-petugas lain yang ada di Kanwil dan embarkasi, itu akan sejalan ketika langkah konkret kita ambil dan itu tepat sasaran pada dokumen-dokumen. Yang titik berat atau dititik beratkan hari ini yaitu persiapan dan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Yang pertama adalah sesuai program pemerintah dan itu harus dijalankan, yaitu data jamaah. Kita mendata sejak awal untuk persiapan. Kemungkinan besar kita akan ambil data dan kita akan kumpul data di bulan-bulan November tahun ini, sehingga untuk memudahkan prosesi pembuatan dokumen, terutama ini dokumen paspor. Dokumen paspor ini sangat penting bagi jamaah
untuk mempersiapkan prosesi pemberangkatan dan sinkronisasi data antara data-data yang ada di lapangan dengan data-data yang telah ada sebelumnya. Kadangkala di saat pendaftaran itu data itu sangat berbeda, ada nama yang salah, ada tempat tanggal lahir yang salah. Ini yang perlu kita ambil langkah-langkah awal guna mensinkronkan data awal dan data yang ada di paspor yang akan kita buat dan juga data kesehatan. Ketika data awal ini, langkah-langkah awal ini sudah kita ambil, maka otomatis kita tidak terlalu banyak kesulitan dalam mengambil data dan untuk memasukkan kepada dinas kesehatan dan imigrasi tentunya. Ketika data ini sudah lengkap dan dinyatakan baik, maka kita segala-galanya akan mudah. Tetapi kalau data ini kurang, maka akan mempersulit kita seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Kami tidak melihat bahwa tahun sebelumnya pekerjaan itu sulit, tetapi alangkah baiknya di tahun 2023 ini menjadi bahan pelajaran bagi kita untuk membenahi pekerjaan nanti di 2024. Apalagi jemaah haji yang berangkat tahun 2023 ini banyak lansia, kurang lebih 75%, dan di tahun 2024 diperkirakan juga akan sama dan bahkan bisa lebih. Nah, ini yang langkah-langkah yang kita perlu ambil. Kemudian untuk koordinasi antara pihak-pihak terkait, yaitu instansi terkait, baik dari instansi vertikal sama-sama dengan kita di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota itu kerjasama yang baik kita bangun untuk menginformasikan apa-apa sebelumnya sedini mungkin yang perlu kita persiapkan sehingga di lapangan itu tidak terjadi miskomunikasi dalam segi baik administrasi itu akan mudah. Nah, jadi tidak saling mempercepatlah kita kalau boleh untuk informasi-informasi, jadi tidak terjadi miskomunikasi lagi nanti dengan rekan-rekan yang ada antar daerah dengan provinsi. Hal-hal lain yang perlu juga kami sampaikan di sini bahwa untuk kesiapan di 2024 sedini mungkin kami dari daerah kemungkinan besar sudah siap. Contohnya Kota Bitung, kami adalah penanggung jawab juga di seksi haji menyangkut dokumen-dokumen yang perlu kami persiapkan, dan kami sudah akan persiapkan di bulan-bulan Oktober, November untuk sedini mungkin agar supaya data itu mudah bagi kita untuk memproses baik dalam segi pemeriksaan kesehatan awal dan pembuatan paspor, data untuk pembuatan paspor. Dan karena hal ini yang sangat krusial sekali di lapangan, mengingat data-data yang termuat di sini adalah banyak data lansia yang akan diberangkatkan lagi. Ini sangat penting dan harus sesegera mungkin kita mendata finalisasi data akhir agar supaya pada prosesi permintaan nanti dari pusat Direktorat Jenderal Haji kita tidak terlalu sulit nanti di saat proses pemberangkatan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan guna manfaat bagi kita, bagi jamaah dan umat semuanya yang akan berangkat, dan insya Allah semua akan berjalan dengan lancar ketika kita tata dengan baik seluruh data-data dan dokumen-dokumen untuk prosesi pemberangkatan haji. Ya, untuk
penjelasan berikut tentu ini adalah penutup pertanyaan kami kepada kepala seksi yang dalam hal ini akan dijawab oleh Kasih Haji dan Umrah Kabupaten Minahasa Selatan, yaitu bagaimana sumbangan pikiran, tenaga, dan segala upaya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Bapak Haji Sarbin Sehe, Magister Pendidikan, dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Silakan. Terima kasih. Yang pertama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Sarbin Sehe SAG MPDI, atas bantuannya, sumbangan pikirannya, dan sumbangsinya kepada kami dari satker-satker yang ada di kabupaten kota di Sulawesi Utara, karena telah membantu kami khususnya dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2023. Kami juga dari satker kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota berterima kasih kepada Kak Kanwil yang telah membantu operasional pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 ini di daerah-daerah, sehingga alhamdulillah pelaksanaan ibadah haji di tahun 2023 itu berjalan aman dan lancar. Itu berkat bantuan operasional dari Kak Kanwil, terutama khususnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kami dari Satker mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kak Kanwil, Bapak Haji Sarbin Sehe yang telah membantu kami di kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kota dalam rangka pelaksanaan ibadah haji tahun 2023 ini, terutama di operasionalnya dalam bentuk PAU, sehingga alhamdulillah jamaah haji Kabupaten Minahasa Selatan sebanyak 23 jamaah haji ini telah selesai diberangkatkan dan sampai di embarkasi haji sudah semua diberangkatkan ke Tanah Suci Jeddah, Arab Saudi. Sekali lagi kepada Kak Kanwil, kami dari Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota khususnya Minahasa Selatan mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kak Kanwil, Bapak Haji Sarbin Sehe SAG MPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penjelasan dua kepala seksi urusan haji dan umrah di Kabupaten Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Selatan tentang kesiapan mereka untuk haji tahun 2024. Haji 2023 keleluasan diberikan kepada umur lansia, sehingga secara spontanitas belum tuntas penyelenggaraan waktu ya mereka sudah terpanggil, sehingga banyak juga yang belum tuntas pemeliharaan kesehatan di wilayah masing-masing harus berangkat ke embarkasi. Mungkin tadi itu penjelasan dari dan ucapan terima kasih dari Kasih Haji Kabupaten Minahasa Selatan. Sekarang kita juga ingin mendengarkan mungkin ada ucapan terima kasih dari Kasih Haji dan Umrah Kota Bitung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kami juga dari seksi penyelenggara haji dan umrah Kota Bitung mengucapkan banyak syukur dan alhamdulillah karena haji tahun ini dipantau langsung oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Haji Sarbin Sehe SAG MPDI. Begitu antusias beliau memantau, melihat sampai sedetail mungkin, dan kami kepala-kepala seksi, kepala kantor yang hadir juga terpanggil untuk sama-sama melihat bagaimana ini tanggung jawab kita semua sebagai stakeholder yang ada di daerah untuk bertanggung jawab
pelaksanaan haji tahun ini harus sukses. Begitulah eh, keinginan dari beliau, dan begitulah rasa terpanggil kita semua ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara. Sehingga itu kami perlu beri apresiasi kepada masyarakat semuanya, teman-teman, dan terutama kami sangat menjunjung tinggi bagaimana motivasi dari Pak Kakanwil, sehingga kita termotivasi untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Sukses selalu dan diberikan kekuatan kepada Pak Sarbin Sehe, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Insya Allah kita bisa dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita untuk melayani duyufullah, duyufur rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah wawancara yang kami lakukan terhadap 2 kepala seksi haji dan umrah Kota Bitung dan Kabupaten Minas Selatan. Semoga ada manfaat yang luar biasa dan kita semua diharapkan selalu menjaga keselamatan dan kesehatan kepada jemaah haji yang akan berangkat. Kami doakan semoga tiba dengan selamat di Jeddah dan Makkah Madinah dan menjadi haji mabrur. Kepada Bapak Ibu yang insya Allah terpanggil pada tahun 2024 juga kami ucapkan selamat menjaga kesehatan dan selalu beristighfar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.